أثروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Sallallahu alaika wa ala ibni ammika amiril mu'minin. Salam pula untuk hati Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Mari kita bersama-sama saat ini merasakan bagaimana hati Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh buah hati daripada Rasulullah, istri kesayangan beliau. Wa ala ibni ammika amiril mu'minin wa ala ibnatika sayyidati nisa'il alamin. Assalamu ala bad'atin nabi. Salam untukmu wahai belahan jiwa Rasulullah, bad'atul Mustafa. Assalamu ala halilatil wasi. Salam untuk istri wasi Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Assalamu ala maqsuratid dil'an. Assalamu ala maltumatil khadd wal 'ain. Ya Zahra, wallahi Az-Zahra madluma fi hayatiha wa ba'da mamatiha. Az-Zahra yang terzalimi dalam keadaan kehidupannya bahkan setelah wafatnya. Tak bisa lisan kami ini, apalagi kalau ada kamera, bisa menyampaikan segala sesuatu yang ada di hati kita. Kita hanya bisa fasal sadraha, tanya kepada Az-Zahra, bisa hanya pertanyaan. Semoga umat ini bisa menjawab apa yang dilakukan mereka kepada putri satu-satunya Rasulullah. Assalamu alayki ayyatuha al-mazlumatul maqhura. Assalamu alayki ayyatuha al-siddiqatul syahida. Salam untukmu, siddiqatul syahida, wanita yang siddiqah, wanita yang maha jujur, yang dapat dipercaya upaya perkataannya dan ucapannya. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum amina man laja'a ilaykum. Ya laytana kunna ma'akum sadati فنفوز والله فوزا عظيم. لأي الأمور تدفن ليلا بذعة المصطفى ويعفى سراها. Ada perkara apa
Li'ayyil umur, untuk apa? Bad'atul Mustafa, putri daripada Rasulullah, yudfanu laylan, disemayamkan kuburannya di malam hari. Ayuhal mu'minun, mungkin saat ini tangisan kita bercampur dengan air mata Amirul Mukminin yang menangis untuk Az-Zahra. Malam ini adalah malam syahadahnya beliau. Malam ini adalah malam wafat daripada bunganya Rasulullah. Samanta'asyar Rabi', hanya 18 kali Rabi' bunga itu lalu layu dan tidak kembang kembali. Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Li'ayyil umur tudfanu laylan bad'atul Mustafa wa yu'fa saraha, dimakamkan di malam hari. Itulah wasiatnya Zahra, untuk dimakamkan indama hada'atil aswat wa namatil uyun, ketika tenang, ketika semua mata telah tertidur. Ali bin Abi Thalib menguburkan wa yu'fa saraha, dan makam beliau, pusara beliau salamullahi alaiha harus disembunyikan, tidak dipertunjukkan. Inilah makam beliau. Wa yu'fa saraha. Siapa ini? Bintu Man, Halilatu Man, Ummu Man. Bintu Man, putri siapa beliau? Harusnya tarikh sejarah ini menyaksikan pemakaman terbesar setelah ayahandanya Rasulullah adalah putri beliau. Akan tetapi tidak ada yang hadir di pemakaman Az-Zahra salamullahi alaiha. Bintu Man, Halilatu Man, Ummu Man. Ibunya siapa ini? Ibu Al-Hasan wal Husain. Wailun liman sanna zulmaha wa adaha. Sungguh celaka. Wailun, wailun, celaka, sungguh celaka siapa yang menzalimi beliau, menzalimi putri Az-Zahra, putri daripada Rasulullah. Sampai di situlah wallah. Lam yukhallif Ahmadun illa ibnatan, lam yukhallif Ahmadun illa ibnatan, walakam awsa biha al-qawma mirara. Rasulullah ketika beliau wafat tidak memiliki keturunan, tidak memiliki putra atau putri kecuali Az-Zahra yang ditinggal ketika beliau wafat. Rasulullah memiliki putra At-Tayyib wa Tahir, Qasim wa Abdullah. Mereka semua wafat kecuali Az-Zahra, putri beliau satu-satunya yang ditinggalkan kepada umat ini untuk dijaga. Bahkan di banner ini tertulis, Fatimah bad'atun minni, man adaha faqad adani. Barang siapa, ketahuilah bahwa Fatimah adalah bagian dari diriku. Sesiapa yang menyakiti beliau, menyakiti dia Fatimah, maka menyakiti diriku. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam kitabih, bismillahir rahmanir rahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. Kesempatan kali ini
di malam Lailatul Khitam, malam terakhir kita dalam riwayat kedua atas syahadah Az-Zahra salamullahi alaiha, kita mengetahui bahwa kita memiliki beberapa perbedaan konteks riwayat kapan wafat daripada Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada riwayat yang sahih mengatakan bahwa beliau Fatimah meninggal setelah ayahandanya Rasulullah arba'una yauman, 40 hari. Maka itu dikatakan riwayat pertama dari kita menghidupkan ayyam Fatimiyah. Lalu kita saat ini adalah malam kedua, yaitu diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, beliau berkata bahwa Fatimah tuwufiyat ba'da abiha 75 yauman, 75 hari. Riwayat yang kedua mengatakan 75 hari beliau menyusul Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan riwayat yang terakhir yaitu 90 hari setelah wafat Rasulullah beliau menyusul baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan hadis itu musallamun muttafaqun, dipercaya oleh semua orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabiul Islam. Beliau pernah menjelaskan ketika di akhir hayatnya mengatakan, membisikkan sesuatu. Apa yang dibisikkan ternyata ditanya, ya Fatimah, kenapa dirimu sesaat kamu menangis, tak lama lalu kau tersenyum? Dikatakan bahwa Rasulullah mengabarkan, ya Fatimah, qad dana ajali, telah dekat ajalku, fabakait. Lalu Zahra menangis karena akan berpisah dengan ayahandanya. Dan tidak pernah berpisah beliau, mulai kelahiran beliau sampai wafatnya, kecuali ayyam, hanya beberapa hari saja. Lalu dikabarkan beliau tersenyum. Kabar itu adalah mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah putriku. Apa yang dikatakan Rasulullah? Anti awwalu ahlu baiti luhuqan bi. Wahai Fatimah, engkau adalah orang yang pertama kali dari ahlul baitku, dari keluargaku yang menyusul kematian diriku. Ada yang meriwayatkan dari ikhwanuna sunnah, beliau meyakini 6 bulan setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau telah meninggalkan dunia, yaitu pada bulan Ramadan. Sehingga ini adalah hari-hari ayyam Fatimiyah. Saat ini kami berada di hari riwayat kedua, di mana riwayat itu adalah yang paling amtan, yang paling kuat riwayatnya, bahwa beliau meninggal setelah Rasulullah adalah 75 hari. Kalau kita saat ini menangis untuk beliau, banyak dari ulama mengatakan air mata kalian bergabung dengan air mata kesedihan keluarga Muhammad wa ali Muhammad, bergabung dengan tetesan air mata Zainabil Kubra kehilangan ibundanya, bercampur air mata itu dengan kemuliaan air mata daripada Ali bin Abi Talib wal Hasanain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, hadis yang tadi saya bacakan di awal, kamula minar rijali kasirun. Begitu banyak yang sempurna dari manusia, dari golongan pria, dari golongan orang laki-laki, banyak para anbiya semuanya. Ada 124.000 nabi yang pernah dimunculkan, yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah bagian dari minar rijali kasirun. Orang laki-laki begitu banyak yang sampai pada titik kesempurnaan mereka, sampai pada maqam ma'rifah, mengenal sesungguhnya bagaimana maqam mereka di hadapan Rabbul Alamin. Walam, akan tetapi, walam yakmulu minan nisa'i illa arba'. Dari mulai yang pernah Allah ciptakan dari manusia, golongan wanitanya, tidak ada yang sempurna dari mereka kecuali 4 orang tertinggi, yaitu pertama Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun, sampai pada maqam ma'rifatu billah, mengenal Allah, mengenal kedudukannya, tahu taklifnya. Lalu adalah kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, bunda daripada Az-Zahra, dan yang terakhir afdaluhunna, yang paling afdal dari semua mereka itu, bahkan dari yang 3 sebelumnya, adalah putri daripada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ajib, gharib, satu hal yang mengherankan, betul-betul mengherankan. Mereka tahu kedudukan Fatimah, akan tetapi tidak diindahkan berapa kali Rasulullah.
menyampaikan fi haqqiz Zahra amam al-mala', di hadapan sejumlah para sahabatnya, para pengikutnya, para pecintanya, segenap para muslimin yang telah ikrar. Mereka telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah di muka bumi ini. Lisan tersebut berkali-kali menggambarkan bahwa Fatimah ada. Siapa Fatimah tersebut? Pernah di situ Rasulullah berkata kepada setiap sahabat, di situ ada Salman, beliau mukhatabahnya langsung kepada Salman. Salman Muhammadi, Salman Al-Farisi, mengatakan, wahai Salman, man ahabba ibnati Fatimah fahuwa fil jannah. Barang siapa yang di hatinya ada cinta kepada Fatimah putriku, maka dia selayaknya sudah berada di surga. Wa man abghadaha, dan siapa yang benci, di hatinya ada sesuatu, kata orang Jawa, ada unek-unek di hatinya, hati-hati. Maka itu bisa salah satu yang menjebloskan kaki-kaki kita dalam murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bagaimana menggambarkan putrinya Fatimah Az-Zahra. Beliau berkata kepada Salman tersebut, ya Salman, wahai Salman sahabatku, hubba Fatimah, cinta kepada Fatimah, yanfa'u fi mi'ati mawatin, cinta kepada Az-Zahra itu akan memberikan manfaat di 100 tempat yang begitu agung, 100 tempat yang begitu sulit. Aisaru tilkal mawatin, paling mudahnya, paling kalian bisa dapati dari tempat-tempat itu adalah al-maut, menyelamatkan kalian, memberikan manfaat kalian ketika kapan? Ketika hati itu ada cinta kepada Bad'atul Mukhtar, kepada bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, cinta itu akan bermanfaat ketika dia al-maut. Ketika kematian menghampiri setiap manusia yang bernyawa, cinta itu akan dia rasakan ada manfaatnya bagi dirinya. Aisaru tilkal mawatin ya Salman, paling mudahnya. Padahal terlalu sulit, kematian begitu sulit bagi kita. Kalau menghampiri kematian dan kami tidak memiliki bekal apapun, itu adalah thammatul kubra, adalah bagian tersulit. Dikatakan cinta pada Zahra akan selamat, akan bermanfaat cinta tersebut kapan? Ketika kematian itu menghampiri Ibnu Adam, kepada manusia. Lalu kedudukan tempat yang kedua akan bermanfaat siapa di hatinya ada cinta kepada Az-Zahra, fi qabr, al-qabr, ketika dikuburnya. Lalu yang ketiga, fil mizan, ketika amal timbangan kita dipertaruhkan, apa mana yang lebih baik atau lebih buruk, di situ hubba Fatimah akan memberikan manfaatnya. Akan di situ timbul peran hati ini ketika cinta kepada Bad'atul Mukhtar. Dan yang disebutkan indas sirat wa indal muhasabah, ketika di jalan sirat, ketika kita nanti dihisab amam Allah dan lain sebagainya, tidak ada yang lebih manfaat daripada cinta kepada Fatimah Az-Zahra. Bukankah Fatimah ketika hari menikahnya, Ali telah memberikan maharnya dengan derek, dengan bagian tameng perang beliau diberikan maharnya untuk Fatimah, mahar dunyawihnya. Lalu putri ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya abata, aku perempuan tidak seperti wanita yang lainnya, aku minta khusus maharku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hadir, butuh apa engkau wahai Fatimah? Apa yang diminta Az-Zahra? Salamullahi alaiki ya Zahra. Yang diminta, ya Abah, aku minta satu hal, syafa'atu mudnibina min ummatik. Aku minta syafaat untuk orang-orang ahli dzunub, orang-orang ahli maksiat dari umatmu. Itulah sebagai mahar pernikahanku ya Rasulullah. Turun Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah. Jibril mengatakan, Allah yukri'ukas salam. Datang dengan secarik kertas tertulis, terbuat dari harir, terbuat daripada kain yang begitu mahal, kain surgawi, tertulis ja'alallahu mahru Fatimah syafa'atu mudnibina min ummati abiha. Allah ridha dan mengatakan, Allah
telah menjadikan mahru Fatimah, mahar pernikahan beliau adalah syafaat untuk pendosa dari umat ayahandanya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Akan tetapi umat itu tidak mengenal siapa Az-Zahra. Cukup sampai di situ, la wallah. Az-Zahra yang berjuang, yang dikatakan ketika yaumul qiyamah fil mahsyar qamat qiyamah, ketika nanti hari kiamat itu ditegakkan, ketika kumpul seluruh ahlul jama' minal awwalin wal akhirin, dikumpulkan seluruh ciptaan Allah yang pertama sampai yang terakhir, kumpul di situ, ternyata masih tidak semua manusia diperbolehkan, diperizinkan untuk melihat wajah Fatimah Az-Zahra. Dalam keadaan itu ada nada munadin, ada panggilan, ada seruan mengatakan, ya ahlal jama', wahai orang-orang yang berkumpul di mahsyar. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ghuddu absarakum wa ta'ti'u ru'usakum. Pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Allah ingin mengangkat derajat ini wanita tersebut. Kenapa ya Rab? Fa inna Fatimah bintu Muhammad tajuzu 'ala sirat. Karena Fatimah putri daripada Muhammad akan melewati sirat. Saat itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Baqir, dan sering saya ulangi dan tidak akan bosan saya ulangi, bahwa Fatimah lah putri daripada Rasulullah ini yang mungkin menyelamatkan kita semua. Cinta kepada beliau adalah dhaman minal jannah, yaitu sertifikat kita untuk masuk ke surga adalah cinta kepada Az-Zahra. Dikatakan ini adalah pintu mardatillah, sebagai pintu keridhaannya Allah, pintu keridhaannya Rasulullah, pintu keridhaannya seluruh a'immatul adhar. Jangan main-main dengan satu wanita ini. Apa yang dikatakan Al-Imam Al-Baqir? Dikatakan dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Az-Zahra iltafatat ila wara, tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengatakan, ya Rab, ya Allah, urid an a'rifa qadri wa maqami indak. Aku pengen tahu saat ini ya Rab, kedudukanku dan posisiku di sisimu ya Rab. Apa yang dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin? Fatimah, engkau adalah pertama wanita yang akan masuk surga. Sungguh surga itu aku haramkan untuk siapapun masuk, kecuali dari engkau dan ayahmu dan suamimu dan anak-anakmu masuk terlebih dahulu. Apa yang engkau inginkan ya ibnatu Rasulullah? Wahai habibatu habibi Muhammad, wahai kekasih dari kekasihku Muhammad, apa yang kau minta? Kira-kira apa yang diminta oleh Rasulullah, oleh Fatimah Az-Zahra? Ya Rabb, asy-syafa'atu mimman ahabbani. Syafaat kepada siapa yang hatinya ada cinta kepadaku. Dan Rabbul Alamin mengatakan, ya Fatimah, ishfa'i mimman fi qalbihi dhurra. Kecil pun, sedikit pun di hatinya ada cinta kepadamu, masukkan, bawa mereka bersamamu ke surga. Bahkan dikatakan mimman yuhibbuki wa mimman ahabba man yuhibbuki. Bahkan masukkanlah orang yang cinta kepadamu dan orang-orang yang mencintai kepada orang yang cinta kepadamu. Kepada Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Pintu keridhaan Allah dan Rasulnya dan Ahlul Bait adalah Fatimah Az-Zahra. Akan tetapi umat itu membiarkan Fatimah Az-Zahra. Ma'arafatit tarikh, tidak pernah dikenal dalam sejarah kehidupan beliau. Sunnatan, wa syi'atan, wa salafan, dan siapapun itu madhabnya, etnisnya, kepercayaannya, yang masih dalam naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak akan pernah mendapati bahwa Fatimah memiliki penyakit, memiliki sakit setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, fi sihhatin wa afiyah. Bahkan bunga ini waktu harum-harumnya, waktu mekar-mekarnya bunga itu, seketika dengan mudahnya zabulat hadhil wardah, tiba-tiba mulai layu bunga itu dan gugur bunganya, daunnya, sehingga harus meninggalkan dunia dan alam ini begitu cepat untuk menyusul Rasulullah. Ma hadhil ummah, ada apa dengan umat ini sehingga di mana makam bundahku, layak dipertanyakan. Dikatakan bahwa ketika itu, ketika mereka semuanya menyaksikan bahwa mendengar Fatimah Az-Zahra meminta kepada umat yang ada,
kepada orang-orang yang hadir di rumahnya. Amirul Mukminin memerintahkan Abu Dar untuk keluar ke kaum kepada orang-orang yang ingin mengucapkan takziah. Fatimah Zahra, wanita satu-satunya, baru kehilangan ayahnya. Tidak ada yang datang menjenguk mengatakan a'damallahu ujuraki, semoga Allah melipat gandakan dan memberikan kamu kesabaran ya Zahra dan lain sebagainya. Malah satu hal yang diminta kepada mereka. Bahkan ketika itu Az-Zahra setelah sebelum wafat meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ditulis di sebuah kertas seperti ini. Ketika mendapati Fatimah telah tidak bergerak, Ali bin Abi Thalib memanggil dan mendapati ada secari kertas wasiat daripada Az-Zahra salamullahi alaiha, tertulis di situ, hada ma awsat bihi Fatimah bintu Muhammad. Ini adalah yang diwasiatkan oleh Fatimah putri Muhammad, wa hiya tashhadu an la ilaha illallah, dan dia yakni Az-Zahra memberikan kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan ayahku adalah rasulnya. Meminta kepada Ali, ya Ali utfunni lailan, makamkanlah aku, semayamkan diriku, jasadku di malam hari. Menyampaikan seluruh wasiatnya. Aku tidak ingin membacakan wasiat tersebut. Ada satu hal yang disampaikan Az-Zahra khususan lis-sada, khususan li muhabbiz Zahra salamullahi alaiha. Beliau di akhir setelah menyampaikan bahwa laki-laki harus didampingi seorang wanita, dianjurkan, ditunjukkan wanita siapa yang layak untuk membesarkan Al-Hasan wal Husain, menikahlah lagi, menyampaikan seluruh wasiatnya, buatkan aku tabut, buatkan aku seperti alat keranda untuk membawa sehingga tidak tampak jasadnya dan lain sebagainya, disampaikan oleh Az-Zahra salamullahi alaiha. Di akhir itu ada salam khusus. Beliau mengatakan, ya Ali, wahai Amirul Mukminin, wahai ba'li, suamiku, sampaikanlah salam ila auladi wa dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Sampaikanlah salam kepada keturunanku dan para pengikutku sampai yaumil qiyamah. Apa maksudnya? Az-Zahra di situ ada makna tersirat. Tiba-tiba selesai menyampaikan wasiatnya, beliau mengatakan, ya Ali, berikanlah salamku kepada pecinta dan orang-orang dari keturunanku, khususan as-sadah, khususan para alawiyin, para habaib. Ada salam khusus dari Az-Zahra, pengen mengungkapkan bahwa anal madlumah, aku ini adalah wanita yang terzalimi, wahai kaum. Aku bahkan meminta sebuah tanda tanya besar. Kenapa Bada'atul Mukhtar, Fatimah Az-Zahra meminta hal tersebut? Biar umat yang menjawab. Akan tetapi satu hal, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hanya mengatakan wailun summa wail. Hati-hati, celaka, sungguh celaka. Barang siapa yang berani untuk mengambil sikap memusuhi keluarga tersebut. Tak heran kalau para anbiya sebelumnya setiap ditawarkan oleh Rabbul Alamin untuk minta ke kaumnya, ke umatnya balasan, mereka mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak ingin ajar apapun, ganjaran, upah apapun dari kalian. Ajri 'ala Allah. Aku hanya pengen rekening akhirat. Abtaghi daral akhirah. Nanti di akhirat rekeningku pengen ya Rabb. Min 'indak ya Rabb. Dari Allah Rabbul Alamin. Hanya Rasulullah meminta kepada umat ini, diwasiatkan kepada umat ini, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta apapun, tidak minta upah apapun kecuali mawaddah kalian, cinta kalian yang dengan perbuatan, bukan cuma mahabbah tapi mawaddah, cinta kepada keluarga tersebut. Kepada siapa? Qurba, orang terdekatku. Ditanya, Rasulullah hidup di tengah manusia seperti manusia itu. Orang-orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berbagai macam hal. Ditanya, ya Rasulullah, siapa al-qurba hada? Qurbana am qurbakum? Orang-orang terdekat dari kamu ini, al-qurba, yang dimaksud al-qurba siapa ya Rasulullah? Dikatakan qurbai, orang yang terdekat dari keluargaku, yaitu samarata fuadi Fatimah, kecintaanku, buah hatiku Fatimah, dan suaminya dan dua putranya Al-Hasan wal Husain. Cukup sampai di situ? La wallah.
Allah Allah fi ahli baiti, cinta kalian, perhatikan keluargaku. Allah Allah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada keluargaku. Jaga mereka. Ini wadi'atullah wa wadi'atu rasulih. Ini adalah titipan Allah dan titipan Rasulnya. Jaga mereka. Akan tetapi la haula wa la quwwata illa billah. Ketika setelah wafat Az-Zahra, setelah semua orang meninggalkan rumah Ali bin Abi Thalib, di malam itu Ali membawa ila malhudati qabrih, membawa di pusara terakhirnya, dan beliau memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa yang diungkapkan Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan jasad wanita yang paling aziz, yang paling banyak mengambil dari hati beliau, hati Ali bin Abi Thalib. Sa'adallah qalba Imam al-Murtada, mengatakan qalla an safiyatuka sabri ya Rasulullah. Hilang saat ini seluruh kesabaranku dengan hilangnya Fatimah dari hatiku ya Rasulullah. Qalla an safiyatuka sabri wa raqqa minha tajalludi. Dan hilang seluruh semangatku dengan lenyapnya Fatimah Az-Zahra. Ya Rasulullah, qad isturji'atil wadi'ah wa ruji'atil rahina. Saat ini aku kembalikan titipanmu yang kau berikan kepadaku ketika menikah untuk menjaganya. Saat ini aku kembalikan kepadamu. Akan tetapi billahi alaikum ya mu'minun, astahi min amiril mu'minin, untuk aku bertanya ini, aku malu. Ya Amirul Mukminin, akan tetapi bagaimana kau kembalikan titipan Rasulullah tersebut ya Amirul Mukminin? Kau kembalikan dalam keadaan la haula wala quwata illa billah. Dikuburkan, disampaikan seluruh musibahnya, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, istakhfiha as-su'al wastakhbirha al-hal. Jangan kamu tanya langsung dengan cercaan soal, berbagai macam pertanyaan, akan tetapi istahbir hal-hal, cari kabarnya melalui kondisinya ya Rasulullah. Fasawfa tunbi'uka ibnatuka mimma jara min ba'dik. Pasti putrimu akan menyampaikan segala sesuatu apa yang terjadi sepeninggalmu ya Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kalian pengen, kalau kita mengatakan cinta, kita kan selalu mengeklaim, naddai, bahwa kita adalah pecinta daripada Rasulullah dan keluarganya, pecinta Nabiyil Mustafa wa Aliyil Murtada wa Fatimah Az-Zahra. Betul? Kita cinta pada mereka. Kalau kita sudah cinta sama mereka, biasanya kita cari perhatian mereka, supaya mereka perhatian juga pada kita. Pengen tahu bagaimana caranya mereka memperhatikan kita, yaitu dengan memperhatikan yang mengambil seluruh perhatian mereka. Mereka perhatiannya di mana, kita ambil perhatian itu sehingga mereka akan melihat kami, melihat supaya kita diperhatikan juga pada mereka. Dikatakan bahwa kalau sudah urusannya dengan Bunda Az-Zahra, seluruh a'immatul adhar akan memperhatikan kita, maka kita perhatikan cinta kepada Fatimah yang sebenarnya. Ada sebuah cerita, ada seorang bernama Bishr al-Mukarih. Beliau tinggal di Kufah. Ketika Imam Ja'far as-Sadiq di Kufah, di zaman dinasti Abbasiyah, ada seorang wanita berjalan. Ini bukti bahwa seluruh a'immatul adhar, atau seluruh yang mengaku bahwa dirinya pengen cinta kepada keluarga Rasulullah, untuk kalian mendapatkan perhatian dari para ma'sumin, daripada orang-orang besar itu, maka perhatikan kepada Fatimah. Kalian akan diperhatikan oleh para ahlul bait. Wanita berjalan. Wanita ini tidak dikenal siapa dia. Dia berjalan mengenakan abaahnya, pakaian sempurnanya, pakai hijab. Ketika berjalan, Bishr ini menyaksikan, dia adalah mukari, yaitu orang yang biasa memberikan karwah, biasa menyewakan dabatahu li ghairihi, menyewakan alat transportasinya yang pada saat itu adalah binatang ternak seperti al-khimar, al-hisan dan lain sebagainya. Menyaksikan ketika dia berjalan, ada wanita ini berjalan tersandung dengan abaahnya. Wanita itu terjatuh
Spontanitas wanita itu terlontar dari lisannya dengan mengatakan, la'anallahu zalimika ya Fatimah. Sungguh tercelah orang-orang yang melakukan kezaliman kepadamu wahai Fatimah. Hanya itu. Ketika ucapan itu terlontar dari lisannya, terdengar dari jalawizatul Bani Abbas, orang-orang yang ada dari dinasti Bani Abbas mendengar wanita itu mengucapkan hal tersebut, wanita ini ditarik, dipukuli, dibawa masuk menuju seorang khalifah. Bishr ini melihat itu, dia mampir ke rumah Al-Imam Ja'far As-Shadiq di pagi hari, mendapati As-Shadiq duduk lagi tanawala futur, lagi mempersiapkan dirinya untuk makan sarapan paginya. Dipersilahkan orang ini untuk makan bersama Imam As-Shadiq. Dijawab, ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, wahai As-Shadiq, dha'a minni syahiyatut ta'am. Hilang dariku nafsu makanku saat ini. Ditanya oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ma bika, ada apa denganmu? Kenapa? Diceritakan kejadian itu. Aku menyaksikan, aku di jalan, ada wanita tersandung dan mengucapkan ucapan la'anallahu zalimiki ya Fatimah. Dan orang itu dipukuli, mendapatkan aniaya. Mendengarkan itu Imam As-Shadiq irta'asa jismu, bergetar hatinya dan mengatakan waili waili, mengajak orang ini untuk berangkat ke Masjidil Sahla karena beliau waktu itu lagi ada kunjungan di Kufah. Masuk di Masjidil Sahla, sujud ila Rabbil A'la, sujud kepada Tuhannya yang paling tinggi, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul, menangis ya Rabb, menangis dan sampai qad ballat, telah basah tempat sujudnya dengan air mata beliau. Ketika itu tiba-tiba setelah memanjatkan doanya kepada Allah, Imam Ja'far As-Shadiq mengangkat dengan basahan air matanya, tersenyum dan mengatakan kepada Bishr al-Mukarih tersebut, qad farrajallahu anha, Allah telah memberikan kebebasan kepada dia, Allah telah menolongnya. Hanya seorang yang mengucapkan satu kali mendapatkan perhatian begitu besar dari Ahlul Bait. Sehingga Fatimah Az-Zahra, kalau kemarin saya sampaikan sebagai mihwariyatul malaika, maka Az-Zahra adalah ummul hujaj. Az-Zahra adalah ibu daripada hujjatillahi alal ard, ibunya setiap para hujjatullah. Bukankah para imam kita mengatakan nahnu hujajillahi ala khalqi, kami semua ini yang 12 adalah hujjatullah, bukti Allah, kebesaran Allah yang yahtajju bihin nas, yang akan dipertanyakan manusia ini. Memang Ahlul Bait itu sebagai tempat ujian, bagaimana mereka akan sukses dengan ujian cinta pada mereka atau tidak. Nahnu hujajullah ala khalqih, kami adalah hujjatullah untuk setiap makhluknya Allah. Wa ummi Fatimah hujjatullahi alaina, dan ibuku Fatimah bukan main-main, bukan lagi hujjatullah ala khalqih. Beliau adalah hujjahnya para hujjah, ummul hujaj, hujjatul hujaj, ibunya sebagai barometer yang akan menyaksikan bagaimana auladuha, bagaimana orang-orang daripada a'immatul adhar. Hujjahnya adalah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Oleh karena itu di malam ini kita bersedih untuk Az-Zahra. Semoga kesedihan ini membuat kebahagiaan kita di akhirat. Air mata ini membuat kita tersenyum. Wujuhun, wajah-wajah yang nur, mubiyaddatan wujuhuhum hauli fil jannah, bersama mereka di surga bersama Muhammadin wa alihi at-tahirin. Dan kita mari bersama-sama khusyukkan hati kita, semoga Allah mensegerakan kemunculan daripada imam kita sahibul asri waz zaman, ajjalallahu ta'ala lahul faraj, dengan mengatakan ya sahibul asri waz zaman. Kita di malam-malam ini nadrah ya sahibul asri waz zaman, Allahumma ja'al salatana bihi makbulah, jadikanlah salat kami berberkati imamina. Berkat imam kami, salat kami diterima oleh Allah. Berkat imam kami dimancarkan rezekinya. Berkat imam kami kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan yang baik, kehidupan seperti keluarga Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul ويكشف السوء أما يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم بحق محمد وآل محمد اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. Majlis di situ diingatkan, disebutkan nama-nama keluarga Muhammad dan ayat di awal yang saya bacakan, yaitu Allah ketika mereka mengatakan hum yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rasulullah bertanya kepada Jibril, bertanya kepada Allah, siapa azwajina? Dikatakan Khadijah. Lalu siapa qurrata a'yun? Wa dzurriyyatina, siapa dzurriyyah? Yaitu Fatimah. Wa qurrata a'yun al-Hasan wal Husain wa ja'alna lil muttaqina imama. Imam kita muttaqin, imam al-muttaqin yaitu Ali ibn Abi Talib. Allahumma bihaqqihim ya Rabbana ya ilahana ishfi mardana waqdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj. يا رب المقيمين لهذا المأتم والحاضرين انصرهم وفقهم لما يحب ويرضى. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة وقبلها صلوات. اللهم صل على